Kemarin vlog gue dibajak Jerome Pauline. Lagi ngeset vlog. Kita lagi bersama siapa bro di sini bro? Kenneth. Ya, nama gue Kenneth dan sekarang lagi kuliah di Korea di bawah naungan beasiswa GKS. Gue suka main gitar dan suka ngajarin gitar dan kadang bikin video di internet. Tapi tokoh yang lebih penting di cerita ini bukan gue, tapi orang yang lagi berdiri di sebelah gue. Beliau juga sama-sama penerima beasiswa Mitsui di Jepang. Gak cuman gitar, beliau juga jago main drum dan main piano. Dan mungkin alat musik lain yang gue nggak tahu. Jago olahraga, jago matematika, ralat-ralat. Cinta matematika. Dan beliau bikin jauh lebih banyak video di internet. Dialah Jerome Pauline, the real world jack of all trades. Jadi beberapa hari lalu gue lihat Bang Jerome dan Waseda Boys lagi di Seoul. Dan dengar-dengar kabar mereka bakal main ke Busan selama 2 hari. Karena kebetulan gue lagi sekolah bahasa di Busan, tepatnya di Dongseo University, gue pengen ketemu dia. Karena mungkin aja ini kesempatan pertama dan terakhir gue untuk ketemu dia. Kalau kesempatan ini gak diambil, mungkin kesempatan yang seperti ini gak akan datang lagi. Karena gue bukan siapa-siapa dan gak punya koneksi apa-apa, satu-satunya hal yang bisa gue lakukan adalah pantau Instagram story mereka dan kejar ke tempat mereka secepatnya sebelum mereka pindah tempat. Dan sebagai fans yang baik, gue gak mau datang dengan tangan kosong. Jadi gue mikir beliin hadiah apa ya buat mereka. Akhirnya gue research di YouTube channel mereka dan ketemulah beragam video review makanan. Jadi gue kepikiran untuk beli kacang 13 rasa yang terkenal di Korea, tambahkan ke keranjang, dan check out 55.000 won. Awalnya gue agak ragu, tapi gue memberanikan diri, meyakinkan diri sendiri kalau ini bakal jadi investasi terbaik yang pernah gue buat. Dan kemarinnya Bang Jerome kasih tahu di Instagram story kalau dia mau ke Busan lewat kereta. Tapi untuk di notice di stasiun, kayaknya gue butuh sesuatu yang mencolok. Palang penjemputan Jerome Pauline dan Waseda Boys. Dan dengan ini persiapan gue selesai. Gue cuma bisa berharap bisa ketemu di stasiun. Dan dengan ini pencarian Bang Jerome dan Waseda Boys pun dimulai. Ya, dan sekarang hari Senin dan update terakhir dari Jerome itu dari IG story-nya yang ngasih tahu kalau dia bakal ke Busan pakai kereta. Dan stasiun satu-satunya di Busan yang gue tahu sejauh ini tuh Busan Station. Jadi abis ini kita mau ke sana dan bawa ini juga ya, kemarin udah disiapin. Kemarin malah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya tuh kayak anak SD yang besoknya mau karya wisata, yang besoknya mau field trip, kayak seneng banget sampai nggak bisa tidur gitu. Dan hadiah kacang juga udah datang. Ini bentar lagi mau ditaruh di tas yang rada bagus lah daripada kresek ya kan. Ya, terakhir dapat kabar dari Instagramnya siapa ya, Otsuka gitu, kalau misalnya mereka masih di Seoul Station. Jadi kalau misalnya jam 10 tadi masih di Seoul Station, berarti 3 jam lagi baru nyampe. Jadi kita masih punya waktu buat nunggu cukup lama. Jadi barusan lihat story-nya Jerome, terus kayak dia sekarang baru berangkat, kayak jam 11-an gitu baru berangkat dari Seoul naik kereta. Dan karena durasi 3 jam kan, dari Seoul ke Busan, 3 jam kurang lah. Jadi kurang lebih nanti bakal nyampe jam 2 kurang. Jadi kita masih punya 3 jam di sini buat dihabisin. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama gue ngejemput orang di Busan Station, karena sebelumnya gue pernah jadi buddy gitu buat Dongseo. Jadi kalau ada anak yang baru datang terus datangnya ke Busan Station, gue yang di sini gitu, gue yang jemput, gue yang bawa palang kayak tadi. Jadi ini bukan pekerjaan yang asing lah buat gue, kayak stationnya juga gue udah tahu ini tempat jemputnya di mana, terus tempat rombongan bakal keluar di mana, terus gue juga tahu nanti keluarnya harus lewat mana, harus naik apa. Dan gue sengaja nunggu di Loteria karena bisa lihat platform yang tadi tempat orang lalu lalang tuh dengan jelas.
Jadi kalau misalnya sampai gue kelewat waktunya atau gimana, gue ya bisa sedikit melihat gitu mereka ada di mana. Dan sama di loteria kenapa? Karena HP baterainya habis. Kayaknya di sini doang yang bisa ngecas. Terus karena udah jam makan siang juga, jadi makan. Jadi ya mari kita menunggu 3 jam. Oh ya, tadi gue sempat mention kan kalau hari ini hari Senin. Terus kenapa hari Senin bisa libur? Karena hari Sabtunya gitu atau hari Minggunya tuh ada hari libur nasional. Dan di Korea kalau misalnya hari liburnya jatuh pada hari Sabtu atau Minggu, itu tuh dipindahin ke hari Seninnya. Jadi tetap punya hari libur gitu. Jadi ya hari ini libur karena kemarinnya libur. Jadi hari ini seharian nggak ada kelas dan bisa jemput mereka, bisa jemput mereka di sini. Dan sejauh ini gue belum melihat ada orang Indonesia yang lain sih. Tapi mungkin karena stasiunnya terlalu besar juga, jadi agak susah nyari mengenali orang Indonesia gitu. Ya, jadi kayaknya rombongannya bentar lagi mau datang. Jadi kayaknya harus siap-siap. Jadi mereka kayaknya kira-kira 30 menit lagi lah nyampe. Kan masih lama ya sebenarnya, tapi karena gue sendiri gak tau jadwal pastinya mereka, jadi gue mulai aja nungguin di sini kayak 30 menit sebelumnya gitu. Biar kalau misalnya mereka lewat, gue aja udah ada. Kereta yang 13.25 bukan, sekarang lagi nunggu kereta 13.34, semoga berhasil. Dan itu adalah video terakhir yang gue rekam siang itu karena tiba-tiba gue dapet DM gini. Sempet duduk diem doang di depan stasiun Busan karena tertampar realita kalau nggak bisa ketemu di stasiun. Dan di titik itu gue sama sekali nggak punya informasi tentang lokasi Airbnb mereka, dan gue juga nggak punya niatan untuk nanya karena terkesan gak sopan. Jadi gue memutuskan untuk pulang, untuk coba dari awal dan dengan hati tenang nungguin mereka pergi kemana selanjutnya. Lagi pula waktu itu gue masih ada PR buat besoknya yang belum gue kerjain. Jadi akhirnya gue pulang, tidur 1 jam lah kurang lebih karena kecewa gagal. Bangun, bikin PR, makan, dan berangkat lagi. Gak lupa kacang masih ada di ransel dan klip selanjutnya agak berangin, jadi gue bakal tambahin subtitle buat dibaca. Oke, beres ngerjain PR, percobaan kedua ngejar Jerome hari ini dimulai. Terakhir ngeliat story-nya ada di Hyundai dan kayaknya bisa sih ngejar di sana. Ya, setelah 1 jam perjalanan baru nyampe di Hyundai. Dan terakhir kayaknya di Hyundai Sijang. Jadi ya kita ke Sijang ya. Karena ini jam makan malam, satu hal yang gue takutin itu kalau mereka udah mulai makan. Hyundai itu pantai terkenal di Busan, jadi ada banyak banget restoran di sekitar situ. Dan kalau mereka udah masuk satu restoran dan makan, itu udah susah banget nyarinya. Barusan nyari kanan kiri, terus ternyata Jerome baru update kalau dia lagi makan di restoran. Jadi sekarang cuman punya clue restoran doang. Jadi mau dicoba dulu mau cari restoran kemana. Jadi clue yang kita tahu dari Instagram story doang, kita bisa tahu bentuk kursi restorannya, bentuk lampu yang unik, dan frame jendela yang warna putih. Ini ada lampu gantung, tapi lampu gantungnya bukan yang itu. Gila, nyarinya lagi kayak main Amazing Race. Cari yang frame, harus yang frame-nya putih, terus ada lampu yang unik kayak gitu. Ya nggak tahu lah ketemunya di mana. Dan sekitar 30 menit setelah keliling Hyundai, dapat clue baru dari story-nya Tomo. Kalau di restorannya ternyata ada pohon. Ya, pohon di dalam restoran. Dan gak lama setelah itu, wah gila, nemu dong.
nemu. Oke ya, kita pura-pura gak pura-pura kita ngapain deh. Jadi di titik ini gue bingung banget harus ngapain karena mereka udah di depan mata nih. Tinggal gimana gue approach mereka aja. Apa gue langsung naik terus apa mereka? Apa gue nungguin mereka beres makan? Gimana ya cara ketemuannya biar natural? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tiba-tiba muncul. Dan tiba-tiba gue juga kepikiran ide. Gue bakal tungguin depan lift restorannya, pura-pura set kamera, dan ketika pintu lift kebuka, natural ketemuan. Maaf Bang Jer kalau nonton video ini, nyatanya cara ketemuan kita kurang natural. Orang Indonesia. Aku lagi ngeset loh. Annyeonghaseyo. Baru mau narik aku gitu. Oh, nge-vlog toh? Iya. Yeay. Udah pakai kamera ya? Oh iya, lancar sih. Tapi emang banyak yang salah nyangka sih. Oh, main sih dia. Asal aku nggak ngomong aja. Orang Korea banget. Orang Indonesia. Orang Indonesia. 100%. 100%. Iya. Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Iya. Wah. House Korea. House Korea. Enak. Korea gimana? Enak. Rasanya enak. Rasanya Makanannya mantap. mantap. Mirip Jepang. Mirip Jepang ya. Enak. Waduh. Kita lagi bersama siapa bro di sini bro? Kenneth, Kenneth. Apa di sini pelajar atau? pelajar sama aku dari sekolah yang sama mereka. Kita satu Oh. dorm. Wow, Satu dorm. ramai sekali di sini. Iya, kita satu dorm. Woi bro, what's up bro? Yo. Aku dari tadi nungguin di bawah gitu, kayak gak berani naik. Kok tahu kita di atas? Oh, dari storyku ya? Iya. Loh, emang kamu tinggal di sini? Barang mereka sejam lah dari sini kurang lebih. Iya. Sejam. Oh gitu. Wow. Jure. Mantap, semangat bro. Thank you. Bang. Mantap. Tunggu vlog-vlog kerennya. Sampai detik ini, gue masih nggak nyangka banget bisa ketemu Bang Jerome dan Waseda Boys. Bukan di Indonesia, bukan di Jepang, tapi di Korea. Semua yang gue usahakan, semua yang gue kerjakan, bener-bener terbayar penuh di titik ini. Dan buat Bang Jerome, lu keren pisan sih. Begitu tutup kamera, bawaannya langsung serius. Kita berdua ngobrol adalah ya 30 menit. Ngobrolin sosmed, terutama TikTok dan YouTube. Pentingnya personal branding, apalagi buat gua yang baru mulai perjalanan gua di sosial media. Pentingnya storytelling, dan dari Bang Jerome, gue juga belajar kalau bikin konten itu eksperimen. 30 menit yang padat ilmu. Untuk Tomo, semangat tes pilotnya. Semoga tes kesehatan tahap kedua ini bisa lulus dan gak usah tes ulang. Yusuke, semoga rencanamu untuk tinggal di Indonesia 2 tahun lagi bisa berhasil. Dan Otsuka, sekarang aku tahu kuliner favoritmu di Korea, street food. Setelah itu kita foto bareng, dan begitu gua post di Instagram, itu langsung jadi story dengan view terbanyak di hidup gua. Sekitar 3.500-an view. Setelah itu kita balik ke stasiun subway, dan pas nungguin kereta, percaya nggak percaya nih, Bang Jerome tiba-tiba ngajakin foto berdua pakai HP-nya dia. Padahal kan harusnya gue yang minta foto ya, bukan dia, kebalik. Dan sampai sekarang gue masih belum punya fotonya. Jadi Bang Jerome kalau nonton video ini minta tolong kirimin fotonya Bang. Makasih. What a day. Ngejar dari pagi di stasiun, gagal tapi nggak nyerah sampai situ. Terus kejar sampai malamnya bisa ketemuan. Oh iya, kacangnya juga udah berhasil dikasihin, tapi nggak kerekam video, dan reaksi mereka ya bye, ya bye, ya bye. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Dan kemarin karena ada yang kasih masukan untuk tambahin satu frase Korea di setiap video baru, jadi untuk video ini Bang Jerome dan Waseda Boys, manaso banggap semida. Dadah.